Jalan Citarum, Riau, Kota Bandung. Pemirsa, hari pertama Festival Musik Semesta Berpesta edisi Bandung sukses digelar. Taman Jomblo dan juga Taman Fotografi, satu lagi taman diresmikan pemerintah Kota Bandung, yaitu Taman Musik Sentrum. Selain festival musik, Turunnya Semesta hujan Berpesta mewarnai juga laut menjadi Taman Musik Sentrum Bandung. Namun hari ini tidak menyurutkan minat masyarakat untuk memadati taman yang baru diresmikan kampusnya. Taman Musik Sentrum merupakan salah satu Kota tak pernah benar-benar diam. Bahkan di tengah malam yang tampak sepi, ada nada yang terus berdetak. Di antara beton, debu, dan deru kendaraan, musik tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari keresahan, mimpi, dan kegigihan yang tak pernah padam. Disinilah, di jantung kota yang sibuk, lahir band-band lokal. Mereka bukan sekedar penghibur, tapi cermin dari ruang tempat mereka hidup, mencatat luka dan cinta, kritik dan harapan dalam irama yang jujur. Lingkungan kota bukan hanya sekedar latar, ia adalah inspirasi, guru, sekaligus ujian. Dari studio kecil di gang sempit, panggung kafe yang sempit, hingga ruang-ruang terbuka tempat suara mereka menyentuh yang mendengarkan. Musik menjadi bahasa yang menyatukan, memperkenalkan kota ini ke dunia. Satu lagu dalam satu waktu. Kita bertanya, seberapa besar pengaruh sebuah kota terhadap musik? Tapi mungkin pertanyaannya harus dibalik. Seberapa dalam musik membentuk wajah kota ini? Jadi awalnya Bird Cave itu dibikin dari kita berdua. Sebelumnya kenalin dulu, aku Farel. Ini Pasya. Ini ada Angga. Sama Dimas. Jadi awalnya kita jalan berdua. Bird Cave itu dari 2019 ya. Dari 2019 jalan berdua tuh selama 2 tahun kurang lebih, sampai akhirnya ketemu gitaris kita, dan kita tuh ya baru jadi semua tuh tahun berapa ya berarti ya? 2021 Ya 2022 lah, baru udah full tim gitu. Awalnya berdua doang, karena emang dari SMP kita senang main musik bareng. Jadi nama tuh awalnya ini namanya mau apa ya? Awalnya tuh namanya tuh Half, terus udah banyak nih. Karena kan duo kan, startnya dari duo. Terus akhirnya kita nyumbang satu kata. Dia yang case-nya, aku yang burst-nya, dan ternyata itu tuh satu satuan gitu. Artinya tuh adalah Ya karena kita tuh dulu suka banget lagu-lagu tidur gitu. Lagu-lagu yang ya sugis gitulah ya. Jadi ya emang gitulah, kerjaannya kan tidur terus gitu. Kita insomnia juga dulu. Gitu akhirnya jadi Birth itu tuh punya arti kayak tempat tidur gitu yang ada di dalam gua caves itu sendiri. Jadi ya itu lagu untuk menemani tidur awalnya gitu. Sebenarnya kalau sebenarnya ada sih beberapa kayak band-band indie Bandung gitu ya. Kayak apa ya contohnya? Kayak The Milo tuh dari mana? The Milo Bandung. Bandung ya, iya kayak gitu-gitu. Dari beberapa musisi Bandung ada juga. Proses kreatif. Banyak sih, ada beberapa flow sebenarnya. Cuman biasanya tuh kita mulai dari komposisi dulu. Dimulai dari chord gitar, biasanya dari Pando tuh nge-trigger kayak orang dapat chord kayak gini nih, terus akhirnya kita kompos bareng-bareng, akhirnya masukin lirik, terus masukin vokal lain gitu sih biasanya. Jadi dari ambience dulu, si mood lagunya udah dapet gitu, baru kita sangkut pautin sama ya cerita kita gitu. Maksudnya lagu-lagu ini tuh kira-kira masuknya di fase hidup kita yang mana gitu, dan semuanya setuju baru dijadiin kayak gitu. Yang paling personal San. Lagu Bird Caves
Sun itu kayaknya semua personil lagi sama keadaannya. Fasenya lagi sama. Ada yang putus, musim gugur lah pokoknya ini itu musim gugur. Terus jadilah Sun ini tuh kayak I'll be the sun watching and keep you alive. Jadi kayak udahlah kita ikhlas gitu. Kita masih mantau gitu. Itu Siap CCTV. Udah itu sih. Kalau Farel? Kalau aku sih sebenarnya dari semua lagu ada 2 sih yang bikin aku ini tuh. Yang pertama White Tulips. Karena waktu itu tuh emang kita waktu itu kondisinya masih bertiga, dan kondisi bertiga itu tuh sama banget gitu, lagi jatuh hati ke seseorang, dan tiga-tiganya tuh yang nggak ada yang inilah gitu, Nggak ada yang dapat. Oke gitu. Dan akhirnya tuh ya udahlah ya udah kita mah tulus gitu, nggak mesti apa-apa. Jadi di situ itu lagu pertama. Yang kedua Sun sih emang sama, jadi kayak ujung-ujungnya mah ya kalau punya perasaan udahlah gak usah pamrih gitu. Intinya mah itu sih dari lagu Sun. Lanjut. Kalau aku sebenarnya lagu pertama Satur sama sama White Tulips. Itu lagu Satur tuh karena itu pertama kita mulai juga kayak bikin lagu, bikin sebuah band gitu. Menurutku paling berkesan juga itu karena sangat raw, kita pertama kali nulis bareng gitu. Terus di lagu kedua tuh The White Tulips itu tuh kita tuh sampai berapa hari ya, 2 hari 3 hari yang ngetek ya. Terus ada kalanya pas karena liriknya lagi kita banget, itu tuh kita ngetek ada sambil nangis gitu. Ada Iya, itunya. iya ada itunya karena saking personalnya waktu itu. Kalau Dimas gimana? Kalau aku sih San, soalnya habis lagunya jadi langsung kejadian deh. Dibayar kontan. Langsung bener kayak gitu. Diaminin Allah. Diaminin personil sih kayaknya. Ya fun fact, di Sun itu tuh liriknya tuh yang nulis Dimas gitu. Jadi diaminin semua. Ya. Gitu. Tantangan paling besar awal banget kita Waktu jalan. mulai ya? Ya realistis sih ini sih ya. Waktu itu duit. Ya, budget. Karena emang Fasilitas musik tuh ya lumayan lah gitu untuk ininya gitu. Terus sama waktu sih, kita kan waktu itu pertama mulai juga sama-sama kuliah, terus sambil kerja juga gitu. Jadi susah banget alignmentnya, jadi ya bisa dibilang progres kita nggak sebegitu cepet gitu karena alignment waktunya lumayan sulit gitu. Harapan kita tuh pengen lagunya tuh nyampe ke orang yang tepat sih, terus kayak bisa berkesan di telinga dan pikiran mereka gitu. Pengennya tuh kayak gitu. Ya bisa bisa nemenin mereka ya Fase-fase perjalanan hidup mereka gitu. tertentu Intinya gitu. mah itu sih. Bisa nyampe ke hati mereka udah. Di samping itu mungkin aku pengen lagunya selalu jujur dan enak menurut kita dulu ya sebelum Iya, keluar. iya. Gitu sih. Halo, perkenalkan nama aku Valdi. Awalnya sih dari temen, terus dicobain buat suruh dengerin band Birdcat ini. Terus akhirnya sampai saat ini, alhamdulillah sih suka. Lagu Sun sih, karena dia menurut aku ya, lagu itu relate banget sama kejadian. Terus cinta tidak harus memiliki, jadi ikhlaskan weh gitu. Relate banget sih, relate. Terus materinya bagus juga, enak didengar. Nah, dari segi materi lirik mungkin ya, terus deep banget juga dari referensinya, itu mungkin ya. Halo,
Awalnya saya scroll di media sosial sih, terus dengerin lagu Sun. Menurut saya lumayan enak gitu. Ya lagu Sun, karena lagu Sun itu menurut saya tenang dan ceritanya juga emang masuk lah waktu itu gitu. Jadi pas saya denger lagu Sun itu awalnya tuh kayak emang, jadi menurut saya ya, jadi lagu Sun itu menceritakan tentang kayak kehilangan atau apa, sedih gitu kan, tapi masih tetap bertahan gitu. Jadi ya gimana ya, semangat lah gitu, jadi buat semangat juga gitu. Jadi dari saya lihat apa, dari vokalis sampai dengerin musik, ternyata ya emang penyampaiannya tuh dapat gitu. Jadi ya lebih emosionalnya ada gitu, jadi apa adanya lah gitu. Jadi maksudnya apa adanya tuh mereka tuh ya menyampaikan apa isi dari lagu itu sendiri gitu. Saya mengenal band ini dapat rekomendasi dari teman-teman saya agar mendengarkan lagu yang paling berkesan. Lagu ini ada judulnya Satur. Lagu ini sangat, maknanya sangat dalam. Pesannya ada nuansa mencari jati diri. Band ini sih berani tampil beda. Yang pertama dan tidak takut untuk tidak populer di masyarakat Bandung.